Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Karisma Fadila. Saya dari kelas Ekonomi Syariah G semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang penilaian saham untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Oke, sebelum memasuki bahasan inti, kita ketahui dulu apa pengertian dari saham. Nah, jadi saham merupakan didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, keuntungan yang didapat investor saham diantaranya hak kepemilikan, kedua dividen, dan capital gain. Kemudian pengertian dari penilaian saham. Nah, jadi penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Nah, penilaian saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan menjadi perkiraan tentang harga saham, misalnya laba perusahaan dan dividen yang dibagikan. Maksudnya suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Kemudian perhitungan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai penilaian saham preferen. Nah, penilaian saham ini merupakan saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Nah, untuk rumusnya sendiri, PV sama dengan D per K. PV di sini merupakan nilai saham preferen, D merupakan dividen tahunan per lembar saham preferen, dan K merupakan tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham preferen. Sebagai contoh, perusahaan Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 tiap tahun. Nah, tingkat pengembalian yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa? Untuk pertanyaannya, berapa nilai saham preferen tersebut? Nah, untuk menjawab, PV sama dengan D dibagi K. Jadi sama dengan 1.500 dari tingkat dividen yang dibayar tadi tiap tahunnya dibagi 0,14 dari pengembalian yang diinginkan investor sebesar 14%. Jadi hasilnya sama dengan Rp10.714,29. Kemudian penilaian saham biasa. Nah, saham biasa berbeda dengan saham dividen. Pada saham biasa, dividen tidak pasti dan tidak tetap jumlahnya. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang dirumuskan sebagai berikut. PV sama dengan D1 dibagi 1 plus K pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus K pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Sampai yang terakhir, DN plus PN dibagi 1 plus K pangkat N. Sebagai contoh soal, diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar Rp300, Rp324, dan Rp350 untuk 3 tahun yang akan datang. Pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga Rp9.448. Pertanyaannya, berapakah harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%? Nah, untuk menjawab, rumusnya PV sama dengan 300 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 1 ditambah 324 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah 350 ditambah 9.448 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 3. Nah, untuk 0,12 ini diambil dari tingkat return yang diharapkan dari 12%. Nah, jadi hasil yang kita hitung dapat kita ketahui bahwa PV sama dengan Rp7.500. Jadi harga saham tersebut adalah sebesar Rp7.500. Kemudian dividen tumbuh secara konstan dan tidak konstan. Yang pertama, pertumbuhan dividen secara konstan atau constant growth model. Nah, dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kemudian model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu yang konstan selama waktu tak terbatas. Ketiga, model ini cocok untuk perusahaan mature dengan pertumbuhan yang stabil. Kemudian untuk rumus dividen tumbuh secara konstan, yaitu P0 sama dengan D0 dalam kurung 1 ditambah G
per K min G sama dengan D1 per K min G. Nah, PO di sini merupakan harga saham, kemudian DO merupakan dividen per lembar sebelum tumbuh, G tingkat pertumbuhan dividen, dan K tingkat pengembalian yang disyaratkan. Sebagai contoh, sebuah saham membayarkan dividen sebesar Rp500 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor 20%, berapa harga saham suatu perusahaan? Nah, untuk menjawab, tadi rumusnya PO sama dengan 500 dikali 1,05. Nah, 1,05 ini diambil dari 1 ditambah dari G-nya, dividen yang tumbuh, yaitu 5% menjadi 0,05 ditambah 1, kan jadinya 1,05. Nah, 500 dikali 1,05 dibagi 0,2. 0,2 ini dari pengembalian yang disyaratkan investor sebesar 20%, dikurangi 0,05. Jadi sama dengan hasil yang kita hitung, dapat kita ketahui bahwa hasilnya sama dengan Rp3.500. Kemudian pertumbuhan dividen secara tidak konstan. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang punya karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Setelah pertumbuhan dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah, tapi konstan hingga waktu tak terbatas. Nah, sebagai contoh, PT Abadi Jaya selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 15%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp1.000 per lembar. Nah, pertanyaannya, berapakah saham perusahaan tersebut sekarang? Nah, untuk jawabannya, yang pertama kita cari D1 dan D2-nya dengan rumus D0 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,20. 0,20 ini dari kenaikan pendapatan sebesar 20% tadi. Sama dengan hasilnya 1.200. Kemudian yang D2 juga sama, cuma pangkatnya kita kasih pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 1.440. Kemudian kita cari PV. PV dalam kurung D1, D2 sama dengan, untuk rumusnya sendiri yaitu D1 dibagi 1 ditambah ini return pemilik perusahaan. Jadi 1.200 dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah 1.440 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 sama dengan hasilnya Rp1.044,48 ditambah Rp1.088,85 sama dengan Rp2.132,33. Nah, kemudian kita cari P2 dengan rumus D3 dibagi KS min G sama dengan 1.584 dibagi 0,05 dengan hasil Rp31.680. Kemudian PV P2 sama dengan 31.680 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 dengan hasil sama dengan 23.954,63. Jadi PO sama dengan atau saham perusahaan sama dengan Rp2.132,33 ditambah Rp23.954,63. Hasil yang didapat yaitu Rp26.086,96. Kemudian dividend yield dan capital gain yield. Yang pertama itu dividend yield. Dividend yield adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Nah, dividend yield merupakan keuntungan dari dividen saham. Untuk menghitung nilai dividend yield digunakan rumus sebagai berikut. Dividend yield sama dengan dividen per saham dibagi harga pasar saham dikali 100%. Sebagai contoh, nilai DPS atau dividen per saham ABC tahun 2020 sebesar Rp2.000. Sementara harga saham per lembarnya berada pada angka Rp4.000. Tentukan nilai dividen yield tersebut. Jawab, dividen yield sama dengan nilai DPS perusahaan dibagi harga pasar saham dikali 100% sama dengan Rp2.000 dibagi Rp4.000 dikali 100%.
sama dengan 50%. Kemudian capital gain yield. Capital gain diperoleh setelah aset terjual. Nah, capital gain sering diartikan sebagai keuntungan dari selisih harga jual yang terjadi apabila harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Nah, sedangkan capital gain sendiri merupakan keuntungan dari kenaikan harga saham. Untuk rumusnya sebagai berikut, yaitu P1 min atau dikurangi P0 dibagi P0. Sebagai contoh, harga saham PT ABC sekarang adalah Rp10.000 per lembar. Nah, tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi Rp12.000 per lembar karena sebuah proyek. Nah, pertanyaannya, berapakah capital gain perusahaan tersebut? Capital gain yield perusahaan tersebut. Nah, jawabannya capital gain yield sama dengan P1 min P0 dibagi P0 sama dengan 12.000 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 20%. Ini dijadikan persen. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.